Teman-teman, kalau motor kalian mulai bunyi krek, jangan dianggap sepele ya. Karena motor yang datang ke tempat saya hari ini awalnya cuman bilang, "Bang, rem depan bunyi." Pas dibongkar, ternyata kanvas rem sebelah udah habis total. Bahkan besinya udah ketemu besi. Dan yang bikin deg-degan, kalipernya sampai miring ke satu sisi. Kampas rem baru sampai nggak bisa masuk. Saya sampai hampir 20 menitan ngakalinya. Kalau penasaran gimana prosesnya, tonton sampai habis ya, karena di video ini saya ada pembelajaran penting banget buat kita semua sebagai pengendara. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel saya. Seperti biasa, kita lanjut aktivitas di bengkel. Hari ini ada pelanggan datang pakai motor. Beliau bilang rem depan udah bunyi dan rasanya kurang enak dipakai. Dari luar sih kelihatannya biasa aja, tapi pengalaman ngajarin saya kalau urusan rem jangan pernah lihat dari luarnya doang, karena kadang masalah besar justru ada di dalam. Baut kaliper dibuka pelan-pelan. Setelah terbuka, nah ini dia kelihatan, ternyata kanvas rem sebelah luar masih lumayan tebal, masih ada dagingnya, tapi yang sebelah dalam udah tipis banget, bahkan habis total. Dan parahnya, besi udah langsung gesek ke cakram. Pantesan bunyi. Kalau udah begini, bukan cuman kampas rem yang kena, cakram juga bisa ikut aus. Kalau dibiarkan terus, biayanya makin besar. Kenapa bisa habis sebelah? Ini pertanyaan yang sering banget ditanya. Biasanya ada beberapa kemungkinan. Pertama, piston rem kurang lancar, jadi dorongannya berat sebelah. Kedua, kotoran atau debu rem menumpuk. Ketiga, jarang dicek, awalnya tipis sedikit, karena nggak ketahuan, lama-lama makin habis. Akhirnya satu sisi habis duluan, dan pas habis total, piston makin keluar. Nah, dari situ kepala piston jadi posisinya miring. Setelah kampas lama dilepas, saya siap pasang kampas baru. Biasanya tinggal masuk cepet, nggak sampai lama. Tapi kali ini beda. Begitu saya coba masukin, nggak muat. Saya lihat lagi, ternyata piston yang tadi keluar kebanyakan udah miring ke arah kampas yang habis. Jadi ruangnya sempit banget. Kalau dipaksa masuk, nggak bakal bisa. Nah, di sini mulai seru. Saya ambil congkelan, pelan-pelan saya coba tekan. Saya renggangkan, saya cari posisi yang pas. Belum masuk juga. Saya coba lagi, tekan pelan, geser sedikit, ketok bagian kaliper pelan-pelan. Tujuannya biar posisi piston balik rata. Teman-teman, ini butuh sabar. Kalau emosi dan dipaksa, bisa bikin sel rusak atau malah lecet. Saya coba lagi, tekan, geser, renggangkan, ketok pelan, masih belum. Saya ulangi lagi, dan memang kadang kerja di bengkel itu kelihatannya simpel, tapi di balik kamera butuh tenaga dan kesabaran. Jujur, di menit-menit ini lumayan bikin tegang karena udah berkali-kali dicoba, belum juga masuk. Tangan udah mulai pegel, keringat mulai keluar. Pelanggan juga lihat. Saya bilang santai aja pak, kita usahakan dulu, karena kalau sampai salah langkah malah tambah repot. Akhirnya saya lihat sudutnya lagi, ternyata memang miring sedikit. Saya tekan lagi lebih rata, saya bantu ketok pelan, dan alhamdulillah akhirnya mulai masuk. Pelan-pelan, sedikit demi sedikit, sampai duduk di tempatnya, lega banget. Kalau udah masuk begini rasanya puas, karena dari tadi mentok total akhirnya bisa balik normal lagi. Tinggal rapikan, pasang baut, kencangkan sesuai posisi. Setelah terpasang, sebelum jalan kita cek dulu, tekan tuas rem sekali dua kali sampai tekanan balik, lalu kita putar. Roda normal, gak seret berlebihan, rem juga pakem, suara gesek hilang. Pelanggan pun lega, motor aman dipakai lagi. Nah teman-teman, dari kasus ini ada pelajaran penting. Jangan tunggu rem bunyi, jangan tunggu sampai besi ketemu besi, karena kalau udah telat, yang rusak bukan kampasnya aja, cakram juga ikut habis. Piston bisa keluar terlalu jauh, kaliper bisa susah balik, dan ujungnya biaya makin besar. Minimal sekali lihat ketebalan kampas rem. Kalau mulai tipis langsung ganti, lebih murah, lebih aman, dan yang paling penting keselamatan kita di jalan.
Teman-teman pernah ngalamin rem bunyi begini kah, atau pernah lihat kampas habis sebelah? Tulis di komentar ya, biar kita belajar bareng. Kalau suka konten bengkel hari ini, proses servis asli, trik di lapang, dan edukasi motor sehari-hari, jangan lupa subscribe, like video saya juga supaya saya semakin semangat bikin konten bengkel. Siapa tahu pengalaman hari ini bisa bantu teman-teman juga. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir, semoga bermanfaat. Tetap hati-hati di jalan, selalu cek motor sebelum dipakai, karena rem yang sehat bukan cuma bikin nyaman, tapi juga bisa menyelamatkan perjalanan. Sampai ketemu di video berikutnya.